terlibat pembunuhan kepala distrik di Fakfak. 5 anggota KKB tewas ditembak. Melansir dari Kompas, aparat kepolisian berhasil mengungkap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya kepala distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada tanggal 15 Agustus tahun 2023. 5 pelaku tewas ditembak karena melawan saat hendak ditangkap, sedangkan 7 pelaku lain berhasil ditangkap. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Inspektur Jenderal Daniel T.M. Silitonga saat dihubungi dari Jayapura, Papua, Selasa tanggal 12 September tahun 2023, membenarkan informasi tersebut. Para pelaku penganiayaan yang menewaskan kepala distrik Kramongmongga Darson Hegemur itu merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB. Dari 5 pelaku yang tewas ditembak, salah seorang di antaranya adalah Kristison Heremba yang ditembak pada Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sementara itu, 4 orang lainnya tewas ditembak pada Sabtu tanggal 9 September tahun 2023, yakni Otis Haniba, Nason Hindom, Simon Kramandondo, dan Neman Gewap. Daniel memaparkan, 7 orang lain telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut. Ketujuh tersangka itu adalah YR31 AK 60 NK 26 @ 40 Kiai Haji 59 MT 39 SK 36. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan di markas Polres Fakfak. Kami menyita sejumlah barang bukti, antara lain busur panah, parang, dan granat, ujar Daniel. Peristiwa itu bermula ketika para pelaku yang berjumlah 25 orang membakar bangunan kantor distrik Kramongmongga pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu, para pelaku datang dengan menggunakan cadar serta membawa senjata tajam berupa parang, tombak, dan panah. Para pelaku lalu menganiaya kepala distrik Kramongmongga Darson Hegemur yang berada di lokasi kejadian hingga korban tewas. Mereka juga membakar 3 mobil, 2 sepeda motor, panggung peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di lapangan setempat, serta bangunan SMP Negeri 4 Kramongmongga. Daniel menyatakan, setelah peristiwa tersebut, situasi keamanan di distrik Kramongmongga telah berangsur kondusif. Oleh karena itu, dia membantah informasi yang menyebut masih ada warga yang mengungsi dari distrik Kramongmongga hingga saat ini. Warga masih berada di distrik Kramongmongga hingga kini. Aktivitas warga di sana mulai berjalan normal seperti biasanya, ujar Daniel. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Komisaris Besar Adam Erwindi menuturkan, dalam penangkapan para pelaku, polisi mengambil langkah tegas dan terukur karena para pelaku melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa aparat. Bahkan, salah seorang anggota BRIMOB, yakni Bribda Hengki Wonatore, mengalami luka di tangan kiri karena terkena senjata tajam dalam peristiwa itu. Polisi pun terus memburu sejumlah pelaku yang belum ditangkap. Kapolda Papua Barat memerintahkan jajarannya agar terus memburu para pelaku pembakaran dan pembunuhan. Apabila ada pelaku yang memberikan perlawanan, akan dilakukan tindakan tegas dan terukur. Sejumlah pelaku telah masuk daftar pencarian orang, ungkap Adam. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau meminta aparat keamanan dapat mengusut tuntas kasus pembunuhan kepala distrik Kramongmongga dan menangkap para pelakunya. Paulus menduga, para pelaku yang berada di balik aksi ini tergabung dalam sebuah kelompok. Saya menduga ada pelaku sebagai eksekutor dan auktor intelektualis dalam kasus ini. Mereka melakukan aksi ini secara terorganisasi dan memiliki mental yang sangat berani, ucap Paulus yang juga mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinusi, menyatakan, upaya penegakan hukum terkait kasus itu harus dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia juga berharap proses hukum itu dilakukan secara bertanggung jawab dan masyarakat setempat benar-benar memperoleh perlindungan hukum. Kami akan mengawal segenap langkah hukum yang sedang dilakukan Polda Papua Barat dan Polres Fakfak. Kami juga meminta para saksi atau warga yang mengetahui berbagai informasi terkait peristiwa Kramongmongga memperoleh perlindungan hukum dan memberikan keterangan tanpa diintimidasi, kata Yan.
Polri tembak mati 4 DPO kasus pembakaran di Kramomongga Fakfak. Melansir dari republika.co.id, tim gabungan kepolisian daerah Polda Papua Barat kembali menangkap 7 pelaku pembakaran kantor distrik, sekolah, dan penganiayaan. Kasus ini menewaskan Kepala Distrik Kramomongga, Kabupaten Fakfak, setelah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. 7 DPO ditangkap oleh aparat gabungan Polda, Satbrimob, dan Polres Fakfak Sabtu tanggal 9 September tahun 2023, dini hari. Kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Adam Erwindi di Manokwari, Ahad tanggal 10 September tahun 2023. Ia menjelaskan tim gabungan melakukan penyergapan ke markas para pelaku yang berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata KKB, dan menangkap 3 DPO berinisial AK, YR, dan Y. Sementara 4 DPO lainnya yaitu NH, OH, S, dan N terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian ketika penyergapan berlangsung. 4 DPO dilakukan tindakan tegas terukur karena menyerang dan melukai 1 anggota Polri, padahal sudah diberikan tembakan peringatan, kata Adam Erwindi menegaskan. Dia menuturkan barang bukti yang diamankan dari lokasi penyergapan adalah 1 granat aktif, sejumlah senjata tajam berupa parang dan anak panah yang digunakan para pelaku untuk menyerang petugas. Tindakan tegas terukur diterapkan sesuai arahan Kepala Kepolisian Daerah Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahimonang Silitonga apabila terjadi perlawanan yang membahayakan keselamatan anggota kepolisian. 1 anggota Satbrimob Teluk Bintuni yang terluka dalam penyergapan adalah Bribda Hengki Franky Wonatore, ujar Adam. Dari 21 DPO, kata Adam Erwindi, 9 pelaku sudah berhasil ditangkap dan aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap 12 orang DPO lainnya untuk mempertanggungjawabkan tindakan anarkis mereka. Sebelumnya, tim gabungan telah menangkap 3 orang DPO, dan 1 dari ketiga DPO tersebut terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Ada 2 tersangka yang langsung ditangkap sejak awal. Setelah diterbitkan 21 orang DPO selang beberapa hari 3 DPO kami amankan dan 1 orang tewas, tutur Adam.